Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pagi ini saya sangat merasa terberkati bersama Ibu Nyai Hajah Angtoah Ja'far dari Pondok Pesantren Khas Kempek ya. Jadi di Kempek ini sudah banyak sekali Mbak Nyai inspiratif nih, ada Yu Afwa Mumtazah, nanti ada generasi lebih muda lagi, saudara-saudaranya Angtoah. Jadi saya kira kita alhamdulillah telah memiliki berteman dan terus ditemani oleh berbagai ibu nyai yang begitu kuat, pintar, lurus, istiqomah, dan penting sekali bahwa memahami Nabi Muhammad itu seperti apa. Saya kira pesantren itu kan jelas sekali ya, pesantren salaf itu baca sholawatnya ya Allah kencang-kencang. Itu sholawat itu kan artinya tentang keindahan-keindahan Nabi, tentang kebaikan-kebaikan Nabi, dan kalau bahasa Indonesia saya kira lagunya Bimbo kan sangat terkenal sekali itu tentang cinta ikhlasmu pada manusia, apa tuh, bagai cahaya suarga. Saya kira ini adalah modal bagi kita bahwa pesantren salaf dan umat Islam secara umum itu kan sesungguhnya telah memiliki modal besar tentang cinta kepada Nabi Muhammad, yang Nabi itu betul-betul mencintai manusia dan bagaikan surga cintanya itu. Nah, karena itu yang problem nanti adalah bukan hadisnya, tetapi pemahaman kita terhadap sepotong hadis. Nah, karena hadisnya itu kalau mau dibaca panjang, lalu ada hadis lain, ada penjelasan ulama, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang harus sama-sama dirujuk ketika kita ingin memotret kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya sudah betul-betul merasuk dalam diri kita sebagai pribadi agung yang innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Karena itu adalah salah kalau menurut saya kalau kita pemahamannya lalu tadi tidak punya anak, wah nggak beruntung nih perempuan misalnya. Begitu laki-laki tidak punya anak, biasa laki-laki. Nah itu kan pemahaman kitanya, bukan ke hadisnya. Karena ke hadisnya saya yakin sekali sebagian besar kita ini tidak pernah merujuk langsung ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, misalnya tidak. Dia hanya mendengar satu potong, yang potongan itu biasanya disampaikan oleh laki-laki tadi. Seperti kata Angtoa tadi, laki-laki lagi kesal sama istrinya, ketemu potongan dipakai. Nah, lo kebetulan laki-lakinya jadi penceramah, wah gawat tuh. Nah itu pentingnya Angtoa yang harus hadir gitu, jangan lagi laki-laki seperti itu. Mungkin saya juga ke depan tidak perlu banyak, harus orang yang banyak, orang seperti Angtoa, Yu Afa, dan saya kira banyak lagi yang perempuan yang justru punya pengalaman, dan pengalaman itu betul-betul mencerminkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dipetakan, biasa saya punya whiteboard ya, walaupun nanti tidak perlu panjang lebar. Kalau nanti yang Toah ingin menyampaikan sesuatu juga boleh saja masuk saja. Ini untuk memudahkan seperti biasa. Saya mengenalkan terlebih dahulu teks-teksnya yang ada di hadis ya, di hadis. Teksnya banyak sekali dan panjang sesungguhnya. Cuma ya oke, saya ambil potongan-potongan terlebih dahulu biar lebih mudah, karena kalau panjang layarnya nggak cukup juga nih layarnya itu. Jadi hadis yang kita bicarakan itu adalah potongan kecil dari berbagai riwayat yang diantaranya itu menyebutkan bahwa dalam Islam ada prinsip, itu tidak ada istilah kesialan, la adwa wala tiarota wala syukma, itu hadisnya prinsipnya begitu. Karena faktor utama keberuntungan sama kesialan itu bukan pada sesuatu, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor tunggalnya itu ada pada Allah. Jadi sesuatu itu punya keberuntungan atau tidak, itu Allah yang memberikan. Lalu kemudian ketika Allah memberikan pun melalui sebab akibat.
sebab akibat yang itu bisa ada, bisa tidak, dan itu bisa ke tempat lain. Nah, itu yang nanti dijelaskan oleh ulama ya. Tapi saya sepintas saja, karena ini waktunya sangat terbatas, bahwa Sahih Bukhari itu adalah yang biasa saya sampaikan sebelumnya, adalah kitab hadis yang muncul pada sekitar abad ketiga Hijriah. Begitupun Sahih Muslim dan lain sebagainya, yang beliau ketika menulis kitab hadis ini, itu pasti nggak mau. Sebentar ya. Nah, Sahih Bukhari ini sanadnya itu mendengar kepada guru beliau, lalu kepada guru beliau, lalu kepada guru beliau, dan sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar. Jadi ada proses panjang selama 200 tahun lebih untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang lalu berupa hadis. Jadi sekali lagi ketika nanti kita ketemu hadis lain, itu bukan berarti nabinya yang berbeda berbicara, belum tentu. Tapi bisa jadi ada masalah di penulis hadisnya, pengumpulnya. Atau di rawi pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi dalam konteks hadis ini misalnya, kita paling tidak memiliki 3 versi. Paling tidak ya. Versi pertama yang mengatakan bahwa iya, perempuan itu sumber kesialan, sebagaimana kuda dan rumah. Nah, versi lain yang juga sahih adalah Sunan At-Tirmidzi yang mengatakan nggak ada sama sekali sumber kesialan itu, nggak ada satupun. Bahkan Nabi itu ngomong al-yumnu fi salah. Justru ada keberkahan pada 3 hal itu. Pada perempuan ada keberkahan, makanya laki-laki banyak sekali pengen sama perempuan. Ada keberkahan pada kuda itu, makanya banyak laki-laki pengen kuda. Kalau sekarang malah Mitsubishi kan misalnya. Dan semua orang pengen rumah. Kok dibilang ada kesialan itu gimana? Mana ada orang nggak pengen rumah? Semua pengen rumah. Jadi hadis lain yang sama-sama Nabi Muhammad yang berbicara, tetapi perawinya Ibnu Majah, itu melalui sanad yang berbeda sampai kepada Hakim bin Muawiyah dari pamannya Mikhbar bin Muawiyah, itu redaksinya 100% berbeda gitu loh. Berbeda. Itu. Lalu ada hadis lain satu lagi yang ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tapi juga oleh Imam Hakim fil Mustadrak, kitab hadis yang sama persis menggunakan rawi-rawinya Imam Bukhari tetapi tidak ada hadis ini Bukhari. Nah, kata Imam Hakim, ini hadisnya sahihul isnad, sahih wa wafaqahu al-Zahabi dan disetujui oleh Imam al-Zahabi. Imam Zahabi itu imam ahli hadis yang selalu mengevaluasi seluruh hadis-hadis Imam Hakim. Imam Hakim. Nah, kata Imam Zahabi sama Imam Hakim, hadis ini benar. Apa ceritanya? 180 derajat berbeda. Ceritanya bahwa, kalau kata hadis ini, itu ceritanya bahwa beberapa sahabat komplain kepada Aisyah terkait dengan hadis Abu Hurairah tadi, atau hadis Ibnu Umar tadi, tentang perempuan itu sumber kesialan. Nah, Aisyah diceritain, ini gimana ada hadis begini? Salah hadis itu, kata Aisyah. Kenapa? Karena Nabi itu ya mengatakan la syu'ma, nggak ada faktor kesialan itu, tidak ada. Nabi itu saat itu sedang menceritakan keyakinan masyarakat masa lalu yang salah dalam Islam. Jadi bukan lagi ngomong perempuan adalah, tetapi mereka berbicara perempuan adalah, padahal Islam begini gitu loh. Nah, sahabat itu masuknya terlambat kalau kata Aisyah. Jadi sekarang kan misalnya kita mulai jam 5.30 nih. Ang Toa sudah mulai, dia baru masuk Zoom. Nah, ketika masuk asumsinya itu semua pernyataan dari Ang Toa, padahal enggak, sudah setengah gitu loh. Nah, ini kalau versi ini jadi tidak, nanti lebih lengkapnya tidak. Mereka itu salah karena Nabi tidak begitu. Nabi lagi bicara bahwa orang jahiliyah, orang Yahudi, beberapa orang itu biasa ngomong ada kesialan. Padahal Quran mengatakan ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang intinya adalah bahwa setiap musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang lain itu hanya media nanti. Media itu ya cangkang. Cangkang itu tempat yang kalau dalam konteks ilmu pengetahuan nanti menjadi sebab akibat saja, faktor kedua ketiga gitu, sehingga nanti kita secara pengetahuan atau secara akidah, kalau kata Imam Ghazali itu kita harus paham bahwa sesuatu itu hebat dan tidak hebat itu pasti karena ada faktor-faktor yang faktor-faktor ini bisa pindah ke tempat lain sehingga tempat lain yang hebat dan tidak hebat itu, dan ini perpindahannya semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi kita, makanya istilahnya kan kalau kita meyakini bahwa dokter itu menyembuhkan, itu sebagian daripada syirik. Begitupun kalau kita meyakini bahwa rumah itu penuh kesialan, itu juga salah satu sumber kesyirikan kalau kita meyakininya. Tetapi kalau kita bilang, oh tidak, dia hanya media saja, di mana Allah lah yang faktor utamanya, maka ya nanti kita bicarakan artinya, itu arti sumber kesialannya bisa berbeda. Tapi pada konteks teks saja memang sudah ada tiga teks ya, tiga riwayat kira-kira. Masih banyak lagi di tengah-tengah sebagai riwayat. Ini bedanya hadis sama Quran, itu loh. Kalau Quran itu cuma satu riwayatnya, Qul huwallahu ahad, ya sudah, nggak ada versi Syiah, versi Ahmadiyah, versi apalagi Khawarij, versi Mu'tazilah, nggak ada. Versinya ya satu, Qul huwallahu ahad gitu loh. Lalu Al-Fatihah ya versinya begitu, sama semua. Paling beda cara baca gitu. Apakah waladdo misalnya atau waladdo, apalagi dikempet gitu. Wah, itu versinya kuat sekali. Ya itu mungkin beda cara bacanya, tapi tulisannya sama, hurufnya sama gitu. Tapi kalau hadis itu versinya jangankan antara Sunni sama Syiah. Ini masih Sunni semua nih. Ini masih Sunni semua. Bahkan dalam Sahih Bukhari sendiri itu versinya banyak. Ketika guru-gurunya beda-beda, guru-gurunya gitu loh. Jadi karena itu sangat mungkin terjadi mukhtalaful hadis dalam ilmunya, atau perbedaan antara satu teks dengan teks yang lain yang mungkin menimbulkan perbedaan makna. Nah, karena itu kalau kita betul cinta pada Rasul, kalau kita betul yakin bahwa Rasul itu cintanya kepada manusia bagaikan surga, maka ya yang harus kita curigai riwayat-riwayat yang banyak ini bukan Rasulnya gitu loh. Karena kan nyatanya begini, riwayat-riwayatnya. Jadi kita tidak tahu persis Rasulnya gimana sih gitu loh. Ketika tidak tahu persis, maka kembali kepada asal mulanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasul itu sangat peka terhadap apa yang kita rasakan sebagai keburukan. Jadi nggak mungkin Rasul itu bilang, perempuan itu sumber keburukan. Ingat Khadijah loh, Mas. Kalau ngomong begitu, ingat Khadijah. Apakah Khadijah sumber keburukan? Apakah Khadijah itu sumber kesialan? Ya Allah, menurut saya melukai Nabi, melukai Khadijah. Kalau kita masih menyebarkan hadis itu tanpa makna dari misalnya Fathul Bari. Ini Fathul Bari maknanya Imam Ibnu Hajar Asqalani terkait dengan hadis itu kalau dibaca maknanya nggak begitu gitu loh misalnya. Jadi penting sekali bagi kita kembali kepada riwayat misalnya. Memang betul secara takhrij hadis, para ulama secara hadis mengatakan riwayat Bukhari ini lebih baik secara sanad, betul. Tapi ya dalam konteks fakta kita tidak bisa mengatakan ini nggak ada, ini tidak ada, ini juga sama sahihnya. Nah, memang dalam kajian hadis kan sering mengatakan kalau ada 10 ulama hebat, misalnya 3-nya itu berbeda dari 7, yang diambil 7. Memang begitu seringkali. Itu sebenarnya istilah syad itu, syad. Jadi dianggap riwayat yang ini tuh syad. Syad itu ya bertentangan dengan Bukhari sama Muslim, karena Bukhari Muslim dianggap lebih tokoh, lebih senior, lebih dan lain-lain. Tetapi tetap nggak bisa dihilangkan. Ketika nggak dihilangkan artinya disandingkan ketika kita mau menerima ini. Harus disandingkan. Nah, karena itu kita jangan terlalu kaget kalau ada beberapa tokoh feminis Muslim, progresif, mungkin cendekiawan, yang mungkin Buya Husain Muhammad yang sering mengatakan laisa kullu ma sahha sanaduhu sahha matnuhu misalnya.
Itu tidak bisa seperti itu gitu, karena kata Buya Husain bahwa tidak semua hadis yang sahih secara sanad itu sahih secara matan, ya itu diantaranya karena ada hadis-hadis lain ini gitu loh. Karena itu menurut saya penting sekali misalnya untuk memahami bahwa dalam diantara ulama hadis sendiri itu ya sudah ada cara bagaimana mengelola hadis seperti ini, itu sudah ada caranya. Salah satu caranya, oke lah secara sanad itu sahih, tapi secara matan itu masih harus dibincang ulang. Tidak serta-merta diterima begitu saja. Jadi kita itu sesungguhnya bukan menolak hadis, bukan. Atau bukan menolak hadis Nabi, bukan. Tetapi menolak periwayatan dan pemaknaan yang tunggal seakan-akan cuma ini hadis Nabi. Padahal ada hadis-hadis lain. Jadi kalau mau meriwayatkan hadis ini, diundang hadis ininya, lalu kita maknai secara rahmatan lil alamin. Gitu, rahmatan lil alamin dan akhlakul mulia, akhlak al-karimah. Nah, dalam memaknai secara akhlak mulia dan rahmatan lil alamin ini, mari kita lihat minimal dari Fathul Bari minimal ya. Sungguh, apalagi nanti kalau bisa kita teruskan dengan tafsir-tafsir yang sekarang sudah dikembangkan oleh Buya Husain, oleh Bunyai Nur Rafi'ah, oleh Bunyai Badriah Fayumi, oleh banyak pihak saya kira sekarang sudah dan ulama kontemporer dari Azhar seperti Abu Syukko dan lain-lain juga sudah melakukan sesungguhnya. Cuma problemnya itu karena ya kita jarang mendengar itu. Yang kita dengar adalah medsos ria yang kita dengar. Potongan-potongan kecil di status Facebook, lain-lain, sehingga kita melanggengkan konsep bahwa perempuan ya memang sumber kesialan. Nah itu problem dari pemahaman kita, bukan hadis itu sendiri, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit mau bertanya, Kang Fakih, seperti di dalam buku ini kan. Tadi sebagian hadis yang sudah dibacakan oleh Kang Fakih, la syukma waqajakunu al-yumnu fiddari wal mar'ati wal farosi, ini katanya ya hadis sahih juga yang diungkapkan pendapatnya Abu Syukko. Lalu siapa sih Abu Syukko itu, ulama yang dari mana, dan itu banyak juga di dalam buku-buku Kang Fakih memunculkan sosok Abu Syukko. Oke, terima kasih yang Toa. Beliau nama lengkapnya Muhammad Abdul Halim Abu Syukko. Jadi beliau adalah ulama dari Mesir yang tinggal lama di Kuwait, lalu balik lagi ke Mesir, dan salah satu peninggalan monumentalnya adalah kitab Tahrirul Mar'ah fi Ashr. Jadi bagaimana hak-hak perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW, yang itu berisi hadis-hadis Nabi dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ada sekitar 1.800-an sekian teks hadis yang dirujuk oleh beliau. Kitab ini jumlahnya sekitar 6 jilid. Ya Allah. Itu sekitar 500 halaman. Kalau dikalikan berarti 5 kali 6, 3.000. 3.000 halaman, isinya hadis-hadis saja dengan ulasan kecil ringan terkait dengan bagaimana kehidupan perempuan pada masa Nabi, yang seringkali kita itu kan memandangnya perempuan itu di rumah saja, masak saja, nurut sama suami saja. Karena dalam gambaran beliau itu hadis Sahih Bukhari Muslim tidak. Ada banyak sekali perempuan-perempuan yang mungkin jarang kita dengar. Dia punya peran, atau perempuan punya peran besar dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya seperti sosok Khadijah lah kira-kira, lalu Fatimah, lalu Asma, lalu Aisyah, lalu Ummu Salamah. Itu banyak sekali disebutkan dengan hadis-hadis sahihnya, yang jika tidak ada perempuan itu, ini konteksnya kemanusiaan, terus jangan Allah, kalau Allah pasti bisa berbuat apapun. Pada konteks kemanusiaan, kalau tidak ada perempuan ini, peradaban Islam kita tidak tahu. Nabi Muhammad kita tidak tahu kemana. Coba bayangkan kalau nggak ada Khadijah. Nabi Muhammad kan nggak punya uang, nggak punya tenaga pada saat itu, di mana semua uang, semua tenaga ketika disiksa, ketika dikasih kotoran pada saat sujud, ketika ragu dari Gua Hira, itu siapa yang menenangkan, membawa ke pendeta itu?
itu Khadijah ketika Nabi Muhammad masih gemetar ketika menerima dan banyak sekali kalau dibaca banyak sekali ya, ketika hijrah sama ketika perang Uhud juga, ketika di Madinah orang pada tidak punya uang, kelaparan, itu yang tandang semua perempuan. Ummu Syuraik itu nama seorang perempuan yang loyalnya minta ampun sampai habis. Kalau membandingkan susah, membandingkan laki-laki dianggapnya nanti menganukan sahabat laki-laki. Itu kalau ada tamu itu perginya ke rumah Ummu Syuraik. Kata Nabi, pergi ke Ummu Syuraik. Kenapa? Ada makanan di sana? Di saya nggak ada. Itu Ummu Syuraik. Ummu Syuraik itu agnia ansor. Kita kan jarang dengar gitu-gitu. Belum lagi Rufaidah yang ngerti bagaimana menjadi dokter dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dan semua hadis-hadisnya adalah sahih. Tetapi kita karena itu saya senang sekali Kang Toah punya tawasul mubadalah. Terima kasih. Munculkan sosok-sosok perempuan yang juga pasti punya peran, saya kira ya. Nah itu di Abu Syuqqah penting dan saya kira keren, dan kitabnya bisa diakses, sudah diterjemahkan dulu, dan penting saya kira ya kita untuk merujuk minimal. Maka lalu dari buku itu saya ringkas sedikit saja 60 hadis itu, itu dari situ 60 hadis itu terinspirasi, cuma cara nyusunnya aja berbeda, tapi inspirasinya dari Abu Syuqqah. Lah kalau Nabiur Rahmah itu inspirasinya dari ulama perempuan yang lain yang namanya Khadijah Nibrawi. Ini juga perempuan hebat sekali menurut saya di Mesir, sudah sepuh, tidak bisa ngetik, tetapi karyanya ribuan halaman berjilid-jilid, tulis tangan, beliau masih hidup sampai sekarang. Itu kalau saya Nabiur Rahmah itu cuma berapa halaman. Kalau beliau masih ada ya? Sampai sekarang masih hidup? Masih. Luar biasa sekali. Iya. Saya mimpin nanti, saya doanya aja. Nanti jamaah Zoom yang mau ziarah ke Mesir, pimpin Ang-Toah, ketemu sama Khadijah Nibrawi. Itu ulama perempuan yang Masya Allah, karyanya tentang perempuan, tentang demokrasi, tentang ekonomi, tentang peradaban Islam. Isinya adalah kata-kata bijak dari ulama-ulama klasik, itu perempuan. Dan menulisnya pada saat sudah uzur. Masih uzur itu sudah, anaknya sudah mentas semua, sudah kuliah semua, baru mulai nulis. Masya Allah. Tadinya betul-betul ibu rumah tangga saja. Jadi tidak menjadi penghalang ya ketika umur sudah sepuh. Pada usia begitu pun hebat sekali, banyak sekali karyanya. Apalagi kalau sejak muda gitu lah. Masya Allah. Itu Ang-Toah sepintas ya. Nah, ya. Nanti masuk ke makna sekarang. Mangga dilanjut ya. Teman-teman sekalian, jamaah Zumiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau hadis itu kita terima dan maknanya seperti apa? Nah, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani misalnya, bahwa di sana ada banyak sekali pandangan para ulama. Minimal yang penting adalah prinsip bahwa Islam itu la tiyarata wala syu'ma. Jadi prinsipnya tidak ada istilah kesialan itu. Karena faktor tunggal itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Ibnu Arabi misalnya, wa hadza tarji'u ilal 'adati la ilal khilqah. Jadi isu kesialan ini baliknya kepada adat kebiasaan orang masing-masing yang berbeda antara komunitas dan komunitas yang lain. Mungkin di Arab 3 ini, yang di tempat lain bisa berbeda gitu. La ilal khilqah bukan pada unsur di dalamnya, dalam penciptaannya, bukan. Nah karena itu beberapa ulama mengartikannya misalnya adalah wa hadza yahmilu ala qillatil muwafaqati wasu ittiba. Istilah sumber kesialan itu ya karena orang tersebut itu tidak supel, kira-kira lah kalau qillatul muwafaqah itu tidak mudah bergaul, tidak bisa bergurau, misalnya sendagurau sama suaminya, terlalu saklek sehingga tidak enak lah jadi teman, kira-kira begitu. Wasu ittiba'i, dan buruk perangainya. Tapi waqila ghairu waludin, ada yang mengatakan ketika tidak punya anak, maka perempuan itu dianggap sumber kesialan.
ada lagi yang mengaitkan dengan hadis Imam Ahmad bahwa sumber kesialan itu ya ketika akhlaknya buruk itu. Jadi wa min sa'adatil mar'i al mar'atus sholihah. Kebahagiaan seseorang itu kalau istrinya solehah, baik, enak, nyaman, mudah diajak bercengkrama, berbicara, dan lain sebagainya, saling menolong, itu adalah yang keberuntungan. Wa min syaqawatil mar'i, yang tidak beruntung itu adalah ketika al mar'atus su, ketika istrinya saklek, susah diajak berkomunikasi, enaknya sendiri, egois, dan lain sebagainya. Nah, inilah penjelasan kepada sumber kesialan tersebut. Jadi kalau kita menggunakan penjelasan ini, maka saya bilang, berarti ya faktornya bukan jenis kelamin, bukan perempuan itu sendiri, tetapi karakter, tetapi kebiasaan, tetapi yang itu bisa ada pada perempuan, bisa juga ada pada laki-laki. Nah, karena itu secara mubadalah menurut saya itu kita bisa bilang bahwa perempuan itu ya ada yang sumber kesialan ketika perangainya buruk. Tetapi laki-laki juga banyak yang menjadi sumber kesialan ketika perangainya buruk gitu. Pada saat yang sama banyak perempuan seperti Khadijah, seperti Asma, seperti Fatimah, dan banyak ya Rubi'ah Adawiyah, sekarang seperti yang saya bilang Bunyai Badriyah, dan di Cirebon ada Yu'afa, dan To'a, ada banyak, saya kira kalau disebut banyak sekali, punya akhlak yang terpuji, karena itu dia adalah sumber inspirasi. Begitupun laki-laki juga banyak sekali yang punya akhlak terpuji, dan karena itu dia sumber inspirasi. Nah, sekarang tinggal kita cara ngomongnya, mau ke perangai buruk atau mau ke akhlak terpuji. Ini kan kita yang memilih. Nah, mubadalah itu mengajak, mari kita lihat sisi yang ini bersama-sama gitu loh. Sisi bagaimana bahwa kita itu punya akhlak terpuji, kita punya anugerah. Kenapa kita penting begini ke sini? Karena kata ulama kan kata-kata kita itu doa. Doa yang akan menggerakkan kepala kita, mulut kita, tindakan kita. Nah, karena itu mari kita perbanyak doa-doa kita bahwa banyak perempuan yang terpuji sehingga orang lain ikut menjadi terpuji. Itu lebih penting dibanding kita bicara tentang keburukan-keburukan yang lalu akhirnya orang memusuhi atau mungkin mengikuti. Nah, kalau bicara akhlak terpuji kan paling tidak ya orang mungkin dengki lah, tapi dengki kan dia sendiri masalahnya. Tapi kalau dia tahu kebaikannya, kan ada orang mengikuti. Ada orang memuji. Nah, ini kita dapat dua hal. Itu yang disebut dengan istilah amal jariah itu, ketika kita menyebutkan kebaikan orang lain, lalu orang lain ikut merasa senang, gembira, mengikuti, maka kita akan dapat pahala, karena kita mendorong, membuka orang berbuat baik. Nah, karena itu, kalau kita berbicara bahwa yang penting adalah bagaimana kita banyak memunculkan keberkahan, kebaikan, dan kebahagiaan, maka mari kita berhenti dari ungkapan-ungkapan, narasi-narasi yang justru membuat orang belajar dari keburukan, atau mungkin malah membenci. Ini kan kalau sampai membenci perempuan, itu dosa kita. Membenci ibu kita sendiri, saudara kita sendiri, Khadijah, dan lain sebagainya. Karena nanti munculnya itu bukan nama, tapi tuh kan perempuan sih, bukan perempuan sih, kan artinya general, semua perempuan. Nah, kalau sudah semua perempuan, maka dosa-dosa itu akan melekat kepada kita, karena kita telah merendahkan perempuan yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu adalah, dan Islamnya dan Nabinya adalah rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Nah, karena itu teman-teman sekalian, mari kita hijrah dari kebiasaan-kebiasaan menyudutkan orang, merendahkan orang, mendiskriminasi orang, terutama perempuan. Terutama. Karena itu semua bertentangan dengan akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Nah, ya mari kita, kemarin kan banyak orang, strateginya apa Kang Fakih? Nah, strateginya ya balik kepada tradisi kita yang tadi sholawat, cinta Rasul. Mari kita lihat otoritas kita gitu loh. Otoritas kita jelas sekali, Al-Quran mengatakan manusia itu mulia. Jelas sekali kita tahu punya orang seperti Khadijah.
Jelas sekali kita punya orang seperti Nabi Muhammad yang mencintai dan mengagungkan Khadijah. Ini kan otoritas semua. Mari kita kembali ke situ. Jangan kembali kepada teks yang sepenggal hadis yang dipakai oleh medsos gitu loh. Itu kan sesungguhnya sangat kecil sekali, kok gambar besarnya hilang. Gambar besar yang otoritatif, yang kuat dalam Islam itu kok jadi hilang, yang rahmatan alamin, yang Khadijah dan lain sebagainya. Mari kita ngomongnya balik ke situ. Begitupun mari kita lihat komunitas kita. Itu kan komunitas orang-orang yang perempuannya hebat-hebat, perempuannya baik-baik, perempuannya punya peran, perempuannya. Kita tuh orang hafal Quran perempuan banyak sekali, kok nggak diingat. Ini Jamiatul Huffaz, itu banyak sekali perempuan loh. Taklim, itu banyak yang isi perempuan. Banyak sekali. Nah, mari kita lihat komunitas kita yang itu begitu keren itu. Lalu kita lihat juga fitrah manusia. Fitrah manusia itu secara orisinal, itu memang ada baik, ada buruk, kata Al-Quran. Tetapi asasnya, awalnya adalah walaqad karramna bani Adam. Jadi kalau kita bicara kesucian manusia adalah harusnya mulia, bermartabat, dan juga ahsan takwim. Dia baru buruk kalau sudah berbuat keburukan. Jadi fitrahnya ke situ. Fitrah perempuan sebagai manusia adalah baik. Jangan dilarikan ke hal-hal yang buruk tadi gitu. Apalagi katanya kita punya sikap rahmah. Mari kita tuntut rahmah kita mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu mana Rahman Rahim Allah yang katanya harus kita terapkan. Apalagi dalam perempuan itu ada rahim. Rahim itu kan dari sini. Katanya ummuka. Kok ngomong sumber kesialan? Menurut saya itu bertentangan. Apalagi menggunakan mubadalah, di mana mari kita lihat laki-laki. Bukankah laki-laki juga ada yang perangainya buruk? Kenapa nggak kita bilang sumber kesialan adalah laki-laki? Kalau laki-laki tidak mau dan tidak boleh, tidak baik, ya perempuan juga tidak baik. Karena sama-sama manusia, sama-sama hamba, sama-sama khalifah. Mari kita lihat secara mubadalah, kalau laki-laki itu baik kita bilang baik, ya perempuan baik kita bilang baik gitu. Jadi tidak fair kalau perempuan secara jenis kelamin langsung disalahkan padahal belum berbuat apa, sementara laki-laki nunggu dulu dia berbuat apa. Nah, itulah kira-kira strategi yang sering ditanya bagaimana kalau kita berbicara ke orang, ya balik ke sini strateginya. Kelima hal ini, marja fitrahmu kalau disingkat lah, marji'iyah, otoritas, jam'iyah. Jika jam'iyah kita nih, jam'iyah NU, jam'iyah Muhammadiyah, ya Allah, itu di Muhammadiyah, Aisyah itu orang-orang keren. Kita sekarang punya KUPI, Kongres Ulama Perempuan, itu banyak orang-orang keren. Masa dilupakan? Majelis Taklim, lihat tuh Majelis Taklim itu, badan koordinasi Majelis Taklim itu isinya perempuan semua. Yang sedekah, yang beramal. Ziarah Wali Songo, Angto pasti tahu. Itu lebih banyak perempuan itu. Umroh. Ya ampun, kok bilang sumber kesialan? Apa tidak malu sama ibu kita sendiri? Dan lain-lain. Mari kita lihat mungkin setiap saat nanti saya akan kembali ke sini terus nih biar kita mantap keyakinannya bagaimana marji'iyah kita, otoritas Quran hadis, bagaimana jam'iyah kita, bagaimana fitrah kemanusiaan kita, bagaimana sikap rahmah kasih sayang kita, dan terakhir bagaimana kita bermubadalah ria.